Jadi kemarin kan gue buat STA, cross sectionnya udah sebanyak ini, tapi memang belum didetailin tikungan di tiap-tiap gradien gitu. Karena kan kalau kita lihat di diagram super elevasi, itu ada yang masuk bagian lurus, kayak di bagian STA 0 ini kan masih bagian lurus, belum ke bagian tikungan ininya. Dan itu kalau dari sini sampai sini gradiennya sama, kalau lurus tuh pakai normalnya minus 2%. Itu bagian lurus. Nah, di gradien kan di super elevasi ini ada kemiringan-kemiringan yang berbeda. Kayak ini bagian lurus mau masuknya, terus ada bagian mau masuk tikungan untuk beloknya, ada yang udah mencapai super elevasinya yang plus 8% sama minus 8% tuh super elevasi maksimumnya, maxnya. Dan terus dia mau ke bagian keluar tikungan tuh juga ada tiap-tiap gradiennya. Dan ternyata pas ini mungkin gue juga baru tahu, ternyata walaupun udah seskalatis itu, kayak sedetail tuh, tapi ternyata beda gitu. Angka-angka di tiap ini gak selalu sama, kepanjangan ini sama ini beda gitu angkanya, nilainya. Terus cara kita pertama tuh disejajarin dulu angka diagram super elevasinya sama terasi yang udah dibuat di bagian lengkung. Nah, untuk cari caranya tuh, gue pertama di detail lengkungan atau tikungan itu digabungin ke trasenya. Dan ini kita harus tahu kalau di sini adalah bagian titik tengahnya. Jadi jangan sampai miss kalau ini bagian titik tengah. Dan kotak-kotak ini adalah titik untuk ini TS, ini SC, ini CS, sama ini ST. Jadi kotak-kotak ini adalah bagian dari diagram super elevasi yang ini. Ini TS, SC, CS, sama ST-nya. Terus, ini sebenarnya gue udah ada di alignment vertikal untuk angka-angka kayak gini, tapi kalau belum, kita cari aja ke mLeader. Untuk ngebuat panah ini kan, ini kayak gini, kayak udah dimasukin aja angka-angkanya buat titik ininya. Karena udah, gue hapus aja. Habis itu, kan ini udah kita ukur ya. Dan kita cara ngukurnya itu, ini kan STA-nya 200 misalnya. Ini STA 200, sedangkan titik TS berada di angka sini. Nih, di angka sini kan. Jadi caranya itu ngaturnya lewat 3D point. Pertama kita klik ini, terus klik tengahnya, sama klik di titik akhir ini. Oke, wait, miss. Nih, pertama kita klik titik awalnya, tengah, sama titik akhir ininya, lengkung. Bentar, ternyata dia udah kan. Habis itu kita, ini kan pakai 3D point yang ars, terus 3D point. Habis itu kita lihat aja untuk kepanjangannya itu berapa gitu, panjang dari nilai ini. Ternyata adalah 16,30 gitu anggapnya. Jadi nilai angka STA sebelumnya dijumlahin nilai ini. Jadi gue ngambilnya 216,5. Nah gitu. Habis itu kan udah dicari semua tiap-tiap angkanya. Kita tulis pindah ke sini ke diagram super elevasinya, disejajarin gitu. Dan udah temuan ini 16,5 di titik TS-nya 16,5. Nah, ini 16,5. Kita offsetkan ini garis di TS ya. Garis TS-nya kita offset 16,5 ke kiri, ke bagian yang rulernya, ke bagian penggaris. Dan dia ada di angka ini. Makanya tiap garis-garis biru ini nggak ngepas di sini, tapi dia ngepasnya dari offsetan sebanyak STA ini. 16,5 penambahan dari titik ini ke sini sebesar 16,5. Habis itu garis yang ini, yang biru-biru ini di offset sebanyak 50, di array pad sebanyak 50. Syarat kayak ini, array pad
Terus kita pencet yang ini sebanyak 50. Iya. Dengan jarak 50, karena 50 itu tiap STA tuh kan jaraknya 50 gitu. Pokoknya dia diginiin. Mungkin karena gue udah, biar nggak terlalu banyak, gue delete lagi. Terus kan udah 50 ini titik-titik birunya 50 tuh udah ada. Terus kita nyari titik nih yang merah-merah ini, dapatnya dari mana ya? Oh, lupa. Dari biru ini. Nah, dari biru ini. Misal ya, di titik biru yang ini, bagian pertama, kita cari titik birunya ternyata di bagian awalnya sini. Nih ya, ini kita perhatiin yang biru ini dulu. Biru ini ada di STA-nya. Biru ini di STA berapa, Bang? Oke, STA 200, karena yang tadi ya lupa. Ya. Jadi yang biru ini jaraknya 16,5 di offset dari angka ini. Jadi memang dia kalau kita XL nggak sesuai karena kan ini lengkungan. Jadi emang nggak sesuai dengan angka yang di sini, tapi kita dapatnya dari langkah-langkah sebelumnya. Nah, habis itu kan ini kita lurus buat garis ya line biasa. Dari sini ke sini itu berapa? Itu termasuk tikungan luarnya. Kan di bagian sini ada sisi luar tikungan sama sisi dalam tikungan. Sisi dalam tikungannya di sini. Nah, kita mau dapetin angka ini, kita ya ukur aja kayak line biasa. Ini ke sini itu berapa? Gua 0,824, 8,25. Karena kan jarak dari sini gua pakai ini 5, jaraknya 5. Jadi antar 0 ke 2 ini jaraknya cuma 1. Jadi 5. Ya, setiap 1% jaraknya 5. Nah, dikali 2. Iya, betul. Kalau jaraknya emang udah 10, nggak perlu dikali. Karena gue cuma 5. Angka yang tadi, 0,8254 tadi itu, hasil yang ini ke sini dikali 2. 0,82 dikali 2. Tuh. Jadi 1,604. Sabar, ternyata ini nggak ngepas. Kita ulang ya. Line titik ini ke titik ini tuh berapa ya? Aduh, masih nggak lurus. Nah, berapa dah itu? Kita lihat aja. Nah, ini 8,254. Terus nilai ini dikali 2, jadilah angka minus 1,83. Minus itu karena dia emang di bagian ini kan, di garisnya di bagian minus. Nah, habis itu kita angka yang biru-biru ini kita garis-garis merah ini kita sesuaiin sampai mentok garis birunya ini. Misalnya di garis birunya yang pertama ada di bagian sini. Nih, bagian sini. Terus garis merah ini ada nemu di garis biru. Nemu di garis biru yang di sini. Sama yang ini di sini. Terus ini di akhir ini. Nah, pokoknya pertemuan dari garis biru dengan garis putih itu sisi luar tikungannya. Garis biru ke dalam itu sisi dalam tikungan. Udah kan? Habis itu kita masuk ke sini. Tadi kan udah nemuin semua tiap-tiap gradien kayak gini, kita ukur satu-satu. Nah, kalau dia di bagian minus, kalau bagian minus tuh kita ngukurnya dari bawah. Dari bawah atau dari atas? Nah, ya lupa. Kalau kita
minus itu kita ngukurnya dari atas sini. Pokoknya dari atas ya, ini udah gua scale-in lebih besar ya. Ya, pokoknya kalau dia minus ininya, kita ngukur garis line ini dari atas. Ini dari sini. Tuh. Makanya kan tadi line-nya berapa ya? Ini 4,1 ya. 4,19 kali 2 tuh 8,3. Jadi kan ini 0, ini bagian titik 0. Ini adalah minus 1. Jadi minus 1 ditambah hasil dari sini ke sini tuh 8,3. Jadi minus 1,83. Semuanya diberlakukan pertemuan antara garis biru dengan garis putih, yaitu kita buat garis warna merah ini. Terus kita masuk ke sini, kan udah temu tiap-tiap gradiennya berapa. Dan yang kita tahu kalau gradien yang di dalam sini, nih bagian ini, kan kita nggak ngitung semua ya, cuma ngitung bagian pertemuan ini. Sedangkan di bagian untuk jalan ini kan ada yang di bagian ini sisi luar, ini adalah sisi dalam tikungannya, ini mediannya. Terus sisi luar, ya karena tikungan gue bagiannya belok ke kanan, jadi dinaikkan tuh di tikungan di sebelah kirinya, sisi luarnya yang kiri gitu. Nah terus kan ini bagian ini kayak dia, kita ngitungnya bagian sini kan, tikungan tuh pasti sama untuk ini, nilai ini dengan nilai bawah ini sama gitu. Makanya untuk di STA 250 untuk tikungannya itu 3,71 sama 3,71, dan ini nggak di mirror ya. Dan dilihat lagi kalau ngebuat angka kayak line, misalnya kan gue 600 ini ya, 600, tapi ini ada gradiennya 4,76. 4,76 itu dikali 600 kali 600 terus dibagi 100, karena kan dia dalam bentuk persen. Ternyata itunya adalah 28,2. aduh, wait, kita buat garis lagi, 28,56. Nah ini udah dibuat kayak garis yang ini untuk nyatu, dan yang kita pakai adalah garis kemiringan ini. Karena gue sisi luarnya sebelah kiri, maka ya sebelah kiri ini yang ditinggikan. Kalau kalian tikungan sebelah kanan, berarti kanannya yang ditinggikan. Terus kalau dia minus, berarti kan tadi kan ke atas, itu karena dia plus 4,76. Beda lagi kalau dia minus itu ininya turun ke bawah, ininya ke bawah gitu. Dan dia nggak di mirror, karena kan tikungan kayak kenapa nggak di mirror? Coba dijelasin. Memang nggak di mirror ya, beda. Nah gitu, betul. Udah pokoknya semua setiap STA ini dibuat. Ini masih STA, belum STA yang detail cross section yang CS, TS gitu-gitu belum. Tapi kita masih merhatiin yang pergerakan dari sini, dari lengkungannya itu dari bagian lurus sampai masuk ke bagian super elevasinya itu gradiennya beda-beda. Makanya gue udah buat, nanti kan ada yang minus 1,83, 2%. Minus 1,83 ini dapatnya dari, kan ini sisi luar. Sebelah kiri ini adalah sisi luar tikungan. Sisi luar tikungan gue yang pertama ini angka di sini STA 200, aduh jadi blok, STA 200 itu luarnya bertemu di angka ini yang garis merah 1,83, minus 1,83, dan sisi dalamnya di minus 2%. Makanya grafik jalannya kayak gini, minus 1,83, dan yang ditinggikan bagian kiri untuk sisi luar tikungannya. Untuk bagian dalam juga ditinggikan ya bagian kiri kan. Coba. Kenapa?
Oke. Tidak, itu ada kesalahan sendiri. Ini kan 3,71. Kalau 3,71 kan dia ke atas gitu ya, plusnya ke atas. Makanya kemiringannya ke atas. Terus kayak yang udah dijelasin tadi kan, angka kemiringan itu dapat dari persenan dikali luas jalan ininya. Ini udah masuk ke bagian saluran drainase dan bahu luar. Ini masih lajurnya kan 600 karena gue jalannya 2 kali 6 meter. Udah dibuat semuanya sebanyak ini, masuknya ke bagian ini karena kan ini masih Excel yang sama gitu. Jadi untuk elevasi rencana nih kita pakai yang 250 ya. Elevasi rencana kan ini gue masih salah sih, belum diperbaiki. Ini gue masih nganggep yang datar-datar, sedangkan ternyata kalau kita detailin dia nggak datar, ada minus 1, minus 3 plus 3,71 sama plus 3,71 gitu di bagian 2,50 ini SDA-nya. Jadi untuk apa? (3,71) Oke. Nih. Yang terbaru ya. Sebenarnya belum gue selesaiin semua nih. Oke, ini. Nih. Oh, yang ini. Oh, udah bener ya berarti. Cuma lupa ini minnya. Udah. Ya, tuh. Karena lihat juga dari sini kan pertamanya 250 temunya di garis ini 3,71. Nah, untuk garis ini pasti sama, kalau bagian tikungan ini sama. Jadi dia juga pakai minus 3,71 kan, ini sama ini sama gitu kayak di mirror gitu waktu kita membuat detail elevasi ini. Pas sudah digituin semua, kan ini kita cuma ngedetailin bagian ini, jadi belum yang CS itu sama ST. Jadi untuk elevasi rencana dan juga elevasi asli kita pakai yang dari data Excel nih. Untuk data Excel gue gini. Sebenarnya untuk asli garis-garis hijau ini kan asli udah benar, tapi untuk detail kemiringan gradien ini belum, makanya didetailin. Nah, untuk yang CS itu kan tadi udah temu. Ini CS itu berada di STA ini. STA 216,5, terus 283,3, 266 yang setelah kita cari angka-angkanya itu ya udah ditemukan ininya STA-nya berapa, sama untuk elevasinya gimana. Ya, elevasi untuk detail tikungan CS. Oke, ya lupa. Nih, setiap titik ini kan TS nih garisnya lurus dengan garis ini. 0 sama minus 2%, terus minus 2 sama minus 2%. Dan juga ini garis SC lurusnya plus 8, minus 8. Tapi untuk elevasi gimana?
iya elevasi kan kayak menempatkan garis tengah median ini di elevasi rencananya. Nah, elevasi rencana itu ini ya, yang 216 ini kan. Bener Kak? Halo. Berhasil. Ya. Oke. Jadi pastinya nggak jauh beda dengan yang udah ada sih, kan ini bedanya tipis. Ini kan kayak ini konturnya 188. Berarti di titik sini ini udah kontur 189. Ini 189 ini di titik tengahnya 189. Tapi di sini elevasinya ibaratnya berapa ya? 189 kan tepat di garis sini ya. Ya sih ngomongnya. Ini kan ya. Ya. Ya, pokoknya untuk elevasi yang bagian asli itu dilihat di trase ini kan udah ditandai titik-titik merah ini. Ini 188 berarti di sininya 188, berapa ya? Ini kan agak belok-belok ya. Itulah, pokoknya itu urusan nanti. Tapi untuk nyari elevasinya nggak perlu interpolasi kan ya. Kita bisa memprediksi aja dari sini. Ya, kalau mau agak ribet dikit ya nggak apa-apa sih diinterpolasi. Tapi kan untuk detail STA ini udah pas kita temu ya, ngukur. Sebenarnya kan juga kemarin kita ngambil kontur-kontur rendah tingginya juga kan kita ngelihat prediksi, bukan kita interpolasi juga. Jadi menurut saya begitu. Ya udah tinggal masukin aja. Excel. Nih. 200. Iya, mulai dari 200. Aduh, sakit. 216. 216,5. Jadi interpolasi antara ini sama ini, terus ini sama ini. Ini. Ya, untuk dapat elevasi rencana di interpolasi angka ini. Cuma kalau nggak mau diinterpolasi, kita juga bisa kira-kira sih dari trase ini gimana. Gitu. Habis itu dapat angka-angkanya kan elevasi rencana, ya udah kita gambar aja kayak biasa. Kan ini garis ininya udah, kalau TS itu 0 sama minus 2, ya udah dibuat aja garis kayak gini. Kayak begini, tapi ini di sisi luarnya 0, di sininya minus 2. Saya tikungannya. Habis udah temu ya angka gini, ya ditempatkan garis ini, grafik ini ditempatkan di elevasi rencananya, misalnya 183,4 yang tadi. Habis itu untuk elevasi untuk garis aslinya nih gimana? Nih. Oh iya, ya betul. Garis elevasi itu asli itu yang mana? Oh, yang merah ini.
Ya, kontur atas sama kontur bawah yang tadi dapatnya dari Excel. Gitu. Oh iya, ya bisa sih kan kalau mau diinterpolasi ya lihat Excel. Kontur aslinya kan yang ini. Ini terasa. Kontur aslinya yang mana? Nih. Oh, ini. Ini sama ini. Oh, oke, ya, paham. Untuk elevasi rencana buat yang CSC dilihatnya dari sini. Kalau elevasi rencana, ya elevasi asli itu baca dari trase. Konturnya kan sini kayak ini CLTA-nya kan di tengah. Ini yang kiri kanan atau rendah tinggi ya bebas kalian lah gimana dari awalnya buatnya. Untuk elevasi rencana ya interpolasi dari sini sama ini. Gitu. Tapi elevasi rencana kan nih interpolasi dari nilai ini karena kita 216,5 dah gitu. Tapi gue juga belum buat, tinggal nih. Hah? Kalau 9 nih L8 tambah M9 adalah interpolasi pakai aja rumus forecast gitu. Biasanya gagal, tapi kalau nggak bisa ya udah pakai manual aja yang automate. Nah, gitulah ya, udah malam saya mau untuk istirahat. Bye. Gitu, tinggal dirapin aja sih. Karena yang penting udah tahu caranya. Semangat.